Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Mobil minibus yang mengangkut orang sakit bertabrakan dengan mobil travel di Jalan Lintas Pantai Timur. Kekeringan air bersih dampak kemarau meluas ke Kota Bandar Lampung. Warga antre mendapatkan bantuan air bersih. Dermaga tua di Bandar Lampung disulap jadi tempat wisata kuliner Nusantara. Krisis air bersih meluas hingga ke Bandar Lampung. Lebih dari 100 keluarga di Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, dilanda krisis air bersih karena daerah ini tidak ada hujan sejak 2 bulan lalu. Banyak sumur warga hingga sumur bor yang kering. Senin pagi, warga mendapatkan bantuan air bersih dari Polresta Bandar Lampung yang mengerahkan mobil water cannon. Warga menyatakan bantuan meringankan beban mereka sebab selama kemarau, warga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih dibeli warga Rp2.000 per ember, sedangkan kebutuhan per hari warga minimal hingga 5 ember per hari. Pokoknya selama saya tinggal di sini, ya udah setiap musim kemarau pasti aja lah. Kalau untuk sekarang sudah berapa lama, Bu? Ya, Terakhir ini. Saya udah 12 tahun ya, selama 12 tahun itulah. Pokoknya setiap kemarau, nanti kalau hujan aja juga kadang-kadang masih kesusahan air juga. Ya gimana nih air? Pasti aja lah kalau udah musim kemarau udah deh susah bener airnya. Buat mandi ya nggak ada, kadang-kadang beli aja nggak cukup, kadang-kadang gimana lagi. Makanya kadang-kadang beli terus. Pada pendistribusian air bersih, petugas mengatur antrian supaya warga tidak berebut. Menurut Kapolresta Bandar Lampung, bantuan air bersih ini juga bagian dari kegiatan memperingati Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan ke-76 tahun. Kita bagikan 17 ton dengan menggunakan water cannon. Alhamdulillah kita ikut merasa berbahagia dan kita lihat sendiri warga sekitar yang kekurangan air bersih juga menikmati bantuan yang kami berikan kepada mereka. Alhamdulillah kita bisa berbagi. Ini juga merupakan arahan dari Pak Kapolda Lampung, di mana beliau menyampaikan untuk ikut merasakan empati yang dirasakan oleh masyarakat, terutama mendekati musim kemarau ini. Wilayah mana yang kekurangan air bersih ya kita berikan. Polresta Bandar Lampung menyatakan bantuan air bersih akan terus digelar. Warga yang membutuhkan air bersih diharap bisa melapor ke petugas Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan atau polsek. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 3 KPU Kabupaten di Lampung mulai Senin kemarin resmi memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah. Karena hingga masa pendaftaran gelombang pertama usai, hanya ada 1 pasangan bakal calon saja yang mendaftar. Di antaranya KPU Lampung Barat. Perpanjangan waktu pendaftaran digelar selama 3 hari dan berakhir hari Rabu besok. 1, 2, 3. Namun pantauan pada hari pertama waktu perpanjangan belum ada tanda-tanda ada bakal calon lain yang mendaftar. Jika hingga besok tidak ada yang mendaftar, maka dipastikan pasangan bakal calon yang sudah mendaftar, Karosil Babsus Madhanurin, akan melawan kotak kosong pada hari pencoblosan 7 November mendatang. Sesuai dengan PKPU 8, PKPU 10 dan jumlah sembang pencalonan, baru terdapat 1 calon.
maka kawan-kawan memutuskan untuk kembali dilakukan perpanjangan selama 3 hari. Sampai kapan, Pak? Perpanjangan itu pertama kita lakukan pengumuman kembali dan sosialisasi selama 3 hari dari tanggal 30, tanggal 31 sampai tanggal 1. Nah, kita buka kembali di tanggal hari ini, tanggal 2, 3, dan 4. Nah, insya Allah kita kan masih membuka ruang siapapun yang ingin mengusung dengan ketentuan. Kalau sekarang kan memang lebih simpel persyaratannya, dukungan suara. Nah, namun memang hingga hari ini belum ada informasi ataupun komunikasi dari pihak lain yang ingin mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Lampung Barat. Sesuai aturan KPU, meski hanya terdapat calon tunggal, tahapan pilkada tetap berjalan seperti biasa, mulai tes kesehatan bakal calon, kampanye hingga pencoblosan. Namun konsekuensi kandidat melawan kotak kosong adalah jika pemenangnya kotak kosong maka bupati menjabat adalah orang tunjukan dari Kementerian Dalam Negeri. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tiga kabupaten di Lampung masuk daerah rawan konflik pilkada serentak 2024. Bahkan menurut Bawaslu Lampung, kerawanan konfliknya masuk di level yang tinggi. Ketiganya adalah Pesawaran, Pesisir Barat, dan Waikanan. Secara nasional, Bawaslu menilai Lampung masuk 20 besar provinsi dengan kerawanan konflik pemilu yang cukup tinggi. Menanggapi kondisi ini, pihak Bawaslu menyatakan komitmennya mengantisipasi konflik terjadi. Dari 15 kabupaten kota di Lampung, 3 masuk rawan konflik kategori tinggi, sementara 12 lainnya masuk rawan konflik kategori sedang. Kolaborasi dengan banyak pihak, terutama pengawasan partisipatif kita. Karena sesungguhnya ini kerawanan pemilu ini kan dia early warning system, peringatan dini, sehingga kita harus ada mitigasi dengan harapannya nanti pada saatnya itu nggak terjadi. Rasional akumulasinya itu peringkat 30. Peringkat 20. Ya, jadi kita rawan sedang dalam titik hampir rendah. Tetapi dengan status ini tentu kita tidak boleh lengah, gitu kan, tidak boleh terlalu overconfidence, tetapi harus tetap melakukan langkah-langkah antisipasi dari beberapa faktor-faktor kerawanan di semua tahapan itu. Kita tetap harus identifikasi dan kita mitigasi. Upaya meminimalisir konflik dilakukan Bawaslu dengan terlebih dahulu memetakan potensi-potensi konflik. Selain itu juga dengan menambah personel keamanan di wilayah konflik kategori tinggi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.